Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, teman-teman semua, pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dan dari kelompok kami terdapat 15 orang yang nantinya akan menjelaskan per babnya. Dan untuk teman-teman yang bertugas, saya persilakan. Makna dan hakikat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Maka makna Pancasila sebagai dasar Makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Bisa dibayangkan sendiri jika negara ini tidak memiliki dasar negara. Sudah pasti seluruh penyelenggaraan negara tidak akan memiliki pegangan ataupun pedoman yang kuat dan kokoh. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Definisi unsur-unsurnya. Menurut Diponolo, tahun 1975, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Dalam suatu pembentukan negara terdapat dua unsur, yaitu yang pertama unsur konstitutif. Terdiri dari yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori, kedua unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa, yang ketiga unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Unsur selanjutnya yaitu unsur deklaratif. Unsur deklaratif berupa pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, dalam suatu negara terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, negara dalam keadaan diam adalah pengkajiannya kepada bentuk dan struktur organisasi negara, kemudian negara dalam keadaan bergerak, pengkajiannya terhadap mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia disederhanakan dibagi menjadi dua, yaitu pertama mewujudkan kesejahteraan umum, mencakup keadilan. Keadilan dalam memerintah dan menerapkan hukum keadilan sesuai dengan fungsinya, yaitu memberi kepada setiap manusia terhadap hak yang harus mereka terima. Yang kedua, kemerdekaan. Kemerdekaan yang merupakan hak setiap bangsa di dunia tanpa terkecuali. Selain itu, kemerdekaan juga dapat diartikan negara yang bebas dari belenggu penjajah negara manapun, tidak lagi berada di bawah kekuasaan pemerintah negara manapun. Yang ketiga, ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Ini menjadi alat untuk meraih tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua itu ada menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Berkaitan dengan kepastian hidup, berkaitan dengan kekuasaan, kebebasan, atau keagungan. Dengan memperbesar kekuasaan agar tercipta kemakmuran, kebesaran, dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban, guna mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan landasan dalam membentuk serta menyelenggarakan negara. Selain itu, dasar negara juga sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Dasar negara beridentik dengan istilah Grundnorm, Rechtsstaat, Staatsrecht, Philosophisch Grundrecht.
Runang atau norma dasar, yaitu norma yang eksistensi dan nilai kebenarannya tidak dapat ditelusuri lagi. Red side atau cita hukum adalah nilai hukum yang diramu dalam satu kesatuan dengan nilai-nilai, fenomena kekuasaan, dan menurut cita rasa budaya masyarakat yang bersangkutan. State side atau cita negara adalah cita rasa sebagai hakikat negara yang paling dalam yang dapat memberikan bentuk pada negara. Dan yang terakhir, filosofis groundslike merupakan sebuah fundamental atau filosofis dan pikiran yang ada di lubuk hati yang paling dalam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dasar negara bersifat universal dan permanen. Dalam dasar negara terdapat kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara atau disebut dengan Staatsfundamental Norm atau biasa disebut sebagai dasar bagi pembentukan konstitusi dan norma. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari. Karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Materi selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, ada beberapa sumber Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya yang pertama adalah sumber yuridis. Pancasila sebagai sumber yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan meredam konflik yang tidak produktif. Kemudian yang kedua, sumber historis. Pancasila sebagai dasar negara dari sumber historis dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut bahwa dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofische Grondslag. Filosofische Grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini, dan yang akan datang. Pancasila lahir dari perilaku kehidupan masyarakat yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari, seperti dalam kehidupan rohaniah atau keyakinan terhadap sesuatu yang gaib. Hidup rukun antar sesama warga bangsa, memelihara dan mengutamakan kebersamaan atau persatuan, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan dan saling melindungi, serta saling mensejahterakan di antara sesama warga bangsa. Dengan demikian, secara sosiologis, Pancasila sudah tertanam dalam jiwa dan raganya kehidupan warga bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Secara politis, Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI dalam menata kultur atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus dipegang teguh oleh kalangan seluruh warga bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu sumbernya empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Argumen tentang tantangan hidup Pancasila. Perlu diketahui, negara kita ini menganut sistem ideologi Pancasila. Tidak bisa dipungkiri, dasar negara ini memiliki tantangan yang dapat mengancam kepribadian bangsa kita. Tantangan tersebut berasal dari pemahaman yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contohnya, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, baraktisme, dan hedonisme. Selain itu, ada pula diskriminasi agama lain, penistaan agama, memandang rendah orang lain, intoleransi, dan lainnya. Ini dapat menjadi masalah bagi warga negara dalam menjadi masalah mengimplementasikan ideologi Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, intisari, hal yang pokok, penting, ekstra, dan konsentrat dari segala sesuatu yang disebut esensi. Tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Dalam proses pemecahan masalah itulah Pancasila hadir tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga melindungi bangsa Indonesia agar tetap kekeh dalam menggapai tujuan dan cita-citanya. Selanjutnya, urgensi Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa urgensi Pancasila sebagai ideologi ialah menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hubungan Pancasila dengan proklamasi adalah Pancasila sebagai tonggak dasar dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua ada hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental form. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm merupakan hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain, jalan hukum lain tidak dapat diubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan tentang bagaimana penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, terdapat penjelasan sebagai berikut. Yang ini disederhanakan dari bunyi UUD 1945, yaitu pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasalnya. Jika disederhanakan akan menjadi 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya implementasi Pancasila dalam rumusan kebijakan. Terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kebijakan di bidang politik. Kebijakan di bidang politik ini terbagi dari 2 bagian, yaitu yang pertama sektor suprastruktur politik. Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangannya yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Yang kedua, dalam sektor masyarakat. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada infrastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Kebijakan dalam bidang ekonomi terdiri dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi tersebut, yaitu mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang sosial. Kebijakan dalam bidang sosial terdiri dari menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan karena gotong royong. Yang kedua yaitu memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya. Yang terakhir yaitu budaya hamkan.
Budaya Hamkan yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna mewujudkan tujuan nasional. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya. Aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam membela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah telah selesai presentasi kami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.